Jadi betul-betul tidak ada, tidak menggunakan dana APBN dan tidak ada jaminan pemerintah. Dan juga tidak ada jaminan dari BUMN, sehingga memang jaminannya proyek itu sendiri. Negara tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sepersen pun untuk menjamin proyek senilai 5,5 miliar dolar Amerika tersebut. Ya dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung, termasuk jaminan pemerintah. Bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Ada join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu juga sudah saya tekankan sejak awal tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Oke, kereta cepat Wush harusnya jadi proyek kebanggaan kan? Tapi kok malah jadi kontroversi besar? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas ceritanya. Gimana ceritanya proyek yang awalnya dijanjikan tanpa uang negara sepeser pun, ujung-ujungnya malah jadi beban utang buat kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu janji manisnya di awal. Terus, kita cek gimana biayanya bisa bengkak sampai aturannya diubah. Dari situ, kita dalami soal utangnya yang jadi beban negara. Dan yang paling penting, kita tanya, siapa yang bayar, siapa yang menikmati. Terakhir, kita lihat gimana nasib warisan utang ini di era baru. Yuk, langsung mulai. Oke, kita mundur dulu ke titik nol. Ke janji paling fundamental yang jadi landasan proyek ini dibangun. Dengerin deh, janjinya tuh tegas banget. Presiden Jokowi di tahun 2015 bilang proyek kereta cepat ini tidak akan pakai APBN. Gak ada jaminan dari pemerintah. Ini murni urusan bisnis antar BUMN atau B2B. Catat ya, janji inilah yang bikin kita akhirnya milih proposal dari Tiongkok bukan Jepang. Kenapa? Karena Jepang waktu itu minta jaminan pemerintah dan kita menolaknya. Dan ini bukan cuma omongan loh. Poin paling pentingnya adalah larangan pakai uang negara ini sampai dibikin aturan hukumnya. Ada di Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015. Jadi APBN alias uang pajak kita semua secara hukum dilarang dipakai buat proyek ini. Waktu itu komitmennya jelas, uang rakyat itu buat pembangunan di luar Jawa. Pertanyaannya simpel kan? Janji yang sudah dikunci pakai Perpres itu kemana perginya? Nah, disinilah drama sesungguhnya dimulai. Yap, semua proyek besar pasti ada aja cobaannya. Tapi buat Wush, masalahnya bukan cuma cobaan biasa. Pembengkakan biaya yang gila-gilaan ini jadi titik balik yang mengubah segalanya. Jadi gini, awalnya biayanya disepakati di angka 6,07 miliar dolar. Tiba-tiba jebol, ada pembengkakan biaya sampai 1,2 miliar dolar. Gede banget kan? Alasannya macam-macam, mulai dari pembebasan lahan yang ribet sampai kena hantam pandemi. Akibatnya muncul lubang pendanaan raksasa yang BUMN kita sendiri udah angkat tangan, gak sanggup nutupin. Nah, karena BUMN gak sanggup, apa yang terjadi? Jeng, jeng, jeng. Aturannya diubah. Ingat Perpres 107 tahun 2015 yang melarang pakai APBN? Di Oktober 2021, Perpres itu direvisi jadi Perpres 93. Isinya kebalikan total. Pintu APBN yang tadinya digembok rapat-rapat, sekarang dibuka lebar-lebar buat nyelamatin proyek ini. Janji tinggal janji. Begitu uang rakyat masuk, ceritanya jadi beda total. Ini bukan lagi sekedar soal bisnis yang rugi, ini soal beban finansial buat negara. Dan muncul juga tuduhan-tuduhan serius di belakangnya. Coba lihat angka ini deh, 1,2 triliun rupiah. Itu bukan total utangnya ya. Itu estimasi cicilan yang harus dibayar negara setiap tahun. Bayangin, inilah konsekuensi nyata dari janji yang dilanggar itu. Dan siapa yang bayar? Ya kita semua, lewat pajak yang kita bayarkan. Masalahnya nggak berhenti di situ. Muncul tuduhan yang lebih gawat lagi. Dugaan markup alias penggelembungan harga. Mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD sampai angkat bicara soal ini. Angka-angka yang aneh ini jadi red flag besar, sampai-sampai KPK pun turun tangan buat melakukan penyelidikan. Lihat deh perbandingannya di layar. Di Tiongkok, bikin kereta cepat sejenis itu biayanya sekitar 18 juta dolar per kilometer. Di Indonesia, 52 juta dolar. Hampir 3 kali lipatnya. Ini data yang sering dipakai para kritikus buat nunjukin ada yang nggak beres. Pertanyaan besarnya, kok bisa semahal itu di sini? Apa yang bikin beda? Oke, jadi sekarang jelas ya,
Yang bayar utangnya itu seluruh rakyat Indonesia lewat pajak. Sekarang, pertanyaan paling penting. Duit rakyat se-Indonesia dipakai, tapi siapa yang nikmatin? Nah, ini datanya. Penumpang terbesarnya itu wisatawan dan pebisnis yang bolak-balik Jakarta-Bandung. Kalau kita lihat angkanya, ini jelas bukan transportasi buat rakyat kebanyakan kan? Ini buat segmen yang sangat spesifik. Jadi, apakah Wush ini bisa disebut transportasi massal? Kayaknya jauh ya. Para kritikus bilang, harga tiketnya aja udah nggak terjangkau buat mayoritas orang, terus hampir separuh penumpangnya itu orang-orang yang pindah dari mobil pribadi, jadi ini lebih kayak alternatif mewah, bukan kebutuhan pokok. Banyak yang bilang ini tuh pilihan gaya hidup premium buat kalangan menengah ke atas di Jakarta dan Bandung. Jadi pertanyaannya lagi, adil nggak sih kalau orang di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, yang mungkin nggak akan pernah lihat kereta ini seumur hidupnya, ikut nyicil utangnya? Nah, ini dia intinya. Utangnya dibayar pakai APBN. APBN itu dari pajak seluruh rakyat Indonesia. Jadi sederhananya gini, proyek buat segelintir orang, tapi yang nanggung biayanya jutaan orang. Sebuah kemewahan buat mereka yang di koridor Jakarta-Bandung, tapi cicilannya ikut ditanggung sama petani di NTT dan nelayan di Maluku. Oke, itu kan cerita di masa lalu. Gimana dengan sekarang? Di era pemerintahan baru, apa nasib utang ini bakal berubah? Ternyata, kebijakannya lanjut terus. Presiden Prabowo sudah bilang, gak usah khawatir soal Wush, beliau yang akan tanggung jawab. Artinya, negara akan terus menanggung utang ini. Beban dari janji yang diingkari itu resmi diwariskan ke pemerintahan sekarang dan, ya, ke kita semua. Menariknya, alasannya sekarang berubah. Kalau dulu dibilang ini murni proyek bisnis yang harus untung, sekarang narasinya jadi kewajiban pelayanan publik. Katanya proyek kayak gini gak bisa diukur dari untung rugi, tapi dari manfaatnya buat ngurangin macet dan polusi. Padahal, inget kan, janji awalnya sama sekali bukan itu. Jadi, kita ditinggalkan dengan pertanyaan besar ini. Pada akhirnya, Wush ini bakal kita kenang sebagai apa? Apakah ini simbol kemajuan bangsa yang patut dibanggakan? Atau jangan-jangan ini cuma jadi monumen dari sebuah janji yang tergelincir, yang bebannya harus kita dan mungkin anak cucu kita tanggung selamanya? Coba kita renungkan bersama.